Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang ke-13. Hari ini saya mau membahas tentang gambaran Bapa bagian yang ke-7 yang dirusak oleh si jahat, yaitu tentang banyak bapa tidak mengerti motivasi dan isi hati dari anak-anaknya. Nah, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan buat Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara engkau dapat menceritakan isi hatimu kepada ayahmu? Atau apakah menurut Bapak Ibu Saudara anak-anakmu dapat menceritakan isi hatinya kepadamu? Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 62 ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu. Jika kita kesulitan untuk menceritakan isi hati kita kepada Bapa kita secara jasmani, kita juga seringkali mengalami kesulitan mengungkapkan apa yang kita rasakan, isi hati kita kepada Bapa Sorgawi. Daud berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau merasa aman untuk menceritakan apa yang ada di dalam hatimu kepada orang tuamu? Atau apakah Bapak Ibu Saudara, anak-anakmu merasa aman ketika mereka menceritakan isi hatinya kepadamu? Ada banyak anak mengalami hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya, atau orang tua yang kurang baik hubungannya dengan anaknya, sehingga anaknya tidak dapat menceritakan apa yang menjadi isi hatinya. Banyak anak-anak muda khususnya lebih menceritakan apa yang ada di hatinya kepada teman-temannya dibandingkan kepada orang tuanya. Tuhan mau kita punya hubungan yang dekat. Tuhan mau kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Tuhan mau kita dapat mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan kapan aja. Hari ini saya mau membagi sebuah cerita. Kisah ini sangat membekas dalam hati saya. Ketika saya mendengar tentang hati Bapa Sorgawi, saya mendengar kisah ini. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika. Hamba Tuhan ini hidupnya pas-pasan. Nah, satu kali hamba Tuhan ini berdoa agar mereka bisa punya mobil. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka. Mereka punya mobil yang sederhana. Dan hamba Tuhan ini punya seorang anak yang berumur 10 tahun namanya Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali hamba Tuhan ini tidak sempat untuk mencuci mobilnya. Dan anaknya Daniel sering melihat papanya mencuci mobil. Nah, karena papanya tidak sempat mencuci mobil, Daniel berinisiatif. Dia ingin menolong papanya. Dia ingin memberi sebuah kejutan kepada papanya. Jadi waktu papanya pergi, dia mencari sabun di kamar mandi. Dan ketika dia mencari alat untuk membersihkan, dia tidak dapat menemukan. Dan akhirnya dia pergi ke dapur, dia melihat ada alat pembersih yang dari kawat yang biasa digunakan untuk membersihkan pantat kuali. Nah, Daniel dengan polosnya berpikir pantat kuali aja yang hitam bisa bersih, apalagi mobil pasti lebih bersih. Jadi Bapak Ibu Saudara, Daniel dengan semangat dia menyiramkan air sabun di seluruh mobil dan dia mulai menyikat. Dan dia menyikat dengan kesungguhan hati, dia membersihkan dengan kesungguhan hati sampai bunyi. Dia bersihkan Bapak Ibu Saudara. Nah, semua dia gosok sampai bersih. Nah, setelah itu ketika Daniel menyiramkan air ke mobil, dia kaget. Bukan bersih, tapi mobil papanya penuh dengan bilur-bilur. Bapak Ibu Saudara, Daniel begitu ketakutan. Ketika papanya pulang, papanya lihat mobilnya, papanya lebih kaget lagi. Dan papanya cari Daniel. Daniel, mobil papa kamu apain? Sehingga hancur, rusak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, Daniel menangis di pojok ruangan di kamar. Daniel berkata, Papa, tadi Daniel
niatnya mau bersihin mobil papa, mau kasih kejutan. Daniel cuci mobil papa. Papanya bertanya, Daniel, kamu cuci pakai apa? Daniel menunjukkan sikat kawat, alat pembersih dari kawat itu. Papanya begitu emosi. Papanya begitu marah. Tapi ketika papanya mau memukul Daniel, ada suara di hatinya, anakku, mungkin perbuatan anakmu, cara anakmu mencuci salah. Apa yang dia lakukan caranya salah. Tapi engkau lihat motivasi anakmu. Engkau lihat isi hatinya. Isi hatinya dia mengasihi kamu. Dia mau nolong kamu. Papanya yang lagi marah dan Daniel menangis ketakutan. Papanya berlutut. Papanya juga memeluk Daniel. Papanya berkata, Daniel, papa minta maaf kalau papa tadi juga marah, emosi sama kamu. Daniel, papa tahu kamu hatinya baik, kamu mau tolong papa. Daniel, gak apa-apa. Mobil kita bisa perbaiki. Bapak ibu saudara, hari itu Daniel menangis di pelukan papanya. Dia merasakan penerimaan ketika dia salah. Ketika dia gagal, dia tidak dihakimi, dia tidak dihukum, tetapi dia diterima, dia dikasihi. Ada banyak Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara engkau ngalamin, engkau pernah gagal, engkau pernah berbuat salah. Tapi bukan penerimaan, bukan pengampunan yang kau terima. Yang kau terima adalah penghakiman. Bapak Ibu Saudara, mungkin caramu salah, engkau pernah salah dalam melakukan sesuatu, tapi hatimu baik. Dan engkau dipersalahkan, engkau dimarahi, ada kata-kata yang melukai hatimu. Tapi hari ini izinkan kasih Bapa Sorgawi, izinkan kasih Tuhan memulihkan, izinkan kasih Tuhan menyembuhkan hati kita. Dan Daniel berdoa, dia berdoa agar Tuhan membuka jalan agar mobilnya bisa diperbaiki. Puji Tuhan saudara, jemaatnya ada yang punya produk untuk memperbaiki, yang punya bengkel dan punya produk untuk memperbaiki, mencat mobilnya, dan singkat cerita mobilnya dapat diperbaiki dan menjadi seperti baru. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab doa Daniel. Hari ini apa yang kau alami Bapak Ibu Saudara? Bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu? Bagaimana hubunganmu dengan anakmu? Apakah engkau mendengarkan ketika mereka bercerita? Apakah engkau mengerti apa yang menjadi isi hati mereka? Hari ini saya berdoa, izinkan Bapa di sorga, izinkan kasih Tuhan memenuhi hati kita. Sehingga hari ini kita dapat dipenuhi dengan kasih-Nya. Agar Bapak Ibu Saudara, kita dimampukan. Ketika hatimu sembuh, engkau dapat bercerita, engkau dapat berkomunikasi dengan baik dengan anakmu, anak dengan orang tua dengan anak. Ada hubungan yang diperbaharui. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang dipulihkan, agar kita dapat juga membangun hubungan persekutuan yang intim dengan Bapa Sorgawi. Hari ini izinkan kasih Bapa. Saya berdoa saat ini kasih Bapa sedang mengalir. Seperti ada aliran yang hangat yang mengalir. Khususnya saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman, kalau engkau pernah mengalami seperti Daniel, engkau niatmu baik tapi caramu salah, apa yang engkau lakukan, engkau bukan diterima, dimengerti, tapi engkau dipersalahkan dan engkau mendengar kata-kata yang kasar, bahkan mungkin kau dipukul, dan itu yang membuat hatimu terluka. Itu yang membuat kau seperti jarang, sulit mengungkapkan, mencurahkan isi hatimu bahkan kepada Tuhan. Hari ini izinkan, buka hatimu agar Tuhan dapat menjamah hatimu. Hari ini taruh tanganmu di dadamu. Kalau Bapak Ibu engkau pernah dilukai, terluka dengan kata-kata, terluka dengan perkataan-perkataan atau tindakan, izinkan kasih Bapa Sorgawi memenuhi hatimu.
Kalau engkau, Bapak Ibu, para orang tua, engkau pernah melukai anakmu dengan kata-kata, dengan tindakan, engkau tanpa mendengar lebih dulu, engkau gak mengerti, engkau gak tanya, tapi engkau langsung marah. Izinkan hari ini kasih Bapa Sorgawi itu mengalir. Izinkan kasih Bapa menyembuhkan hati kita. Bapak Tuhan, aku berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Saat ini mengalir kasih-Mu Tuhan. Jama, aliran yang hangat itu mengalir menjamah hati kami. Menjamah hati kami. Tuhan, hubungan-hubungan yang rusak Tuhan perbaharui. Kalau ada anak-anak yang sulit percaya kepada orang tuanya, hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Kalau ada para orang tua yang sulit percaya dengan anaknya, aku berdoa ada pemulihan. Tuhan, hari ini aku berdoa biar kami, Tuhan, hati kami dipulihkan. Agar kami dapat mencurahkan isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kasih Bapa Sorgawi itu mengalir. Biar kasih Bapa Sorgawi itu mengalir, memenuhi hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Mengalir seperti Bapa sayang kepada anaknya. Demikian Engkau sayang kepada orang-orang yang takut akan Engkau. Tuhan, aku berdoa buat setiap pribadi-pribadi yang melihat video ini. Tuhan, penuhi hati anak-anak-Mu dengan kasih-Mu. Penuhi Bapa, penuhi, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hati kami, pulihkan hati kami Tuhan. Setiap luka-luka Tuhan sembuhkan. Setiap beban-beban Tuhan angkat. Tuhan angkat, Tuhan angkat. Tuhan angkat saat ini juga dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, buat kasih-Mu yang mengalir, buat kasih-Mu yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Izinkan kasih Bapa memenuhi hati Bapak Ibu Saudara. Izinkan kasih itu memenuhi hatimu. Bapak Ibu Saudara, buat para orang tua, ambil waktu untuk engkau ngobrol dengan anakmu. Tanya, dengarkan agar mereka bisa mencurahkan isi hatinya. Berdoa, berkati mereka agar mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Bagikan renungan ini kepada orang-orang yang membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.